Saya boleh bicara bebas nggak ini? Boleh ya? Sudah berapa lama menyembah pakai yang dikatakan bahasa roh tadi? Sudah berapa lama? Penyembahan pakai bahasa roh berapa lama? Hah? Sudah puluhan tahun atau baru-baru? Puluhan tahun. Ada ngerti artinya nggak? Ngerti artinya nggak? Kalau sudah puluhan tahun, bayi 1 tahun 2 tahun dia bisa mengerti setiap kalimat yang keluar. Kalau Anda mengucapkan doa keluar dari mulut sekian puluh tahun tidak mengerti artinya, aneh nggak? Kita punya pikiran nggak? Aneh. Setan mengerti firman nggak? Kita sama iblis. Hebat mana baca firman? Iblis itu malaikat. Iblis itu malaikat tinggal di sorga sama-sama dengan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan senangi, dia tahu apa yang Tuhan benci. Dia bisa jatuh nggak? Malaikat bisa buat dosa nggak? Malaikat, sekelas malaikat bisa buat dosa nggak? Bisa. Malaikat bisa buat dosa ketika melihat seorang manusia. Dalam diri manusia ini daging, tapi ada Tuhan dalam diri manusia. Setuju ya? Iblis iri. Kenapa daging ini yang terbatas? Asalnya dari bumi. Tiba-tiba Allah mau tinggal dalam diri manusia. Membuat iblis iri hati. Setelah itu apa yang terjadi hari ini? Dia berusaha menyesatkan manusia hari ini. Saudara pikir hari ini dengan penyembahan seperti itu tadi, apakah gereja ini baik-baik? Coba, dari mana pengajaran bahasa roh? Pernah belajar? Dari mana pengajaran bahasa roh? Ini harus paham dulu. Siapa yang membawa pengajaran bahasa roh masuk ke dalam gereja? 1 Korintus 14? Jangan dulu, nanti saya bacakan. Coba, kita orang-orang Kristen ini, ada pikiran kita. Siapa yang membawa pengajaran seperti ini masuk ke dalam gereja? Kenapa di dalam Alkitab tidak satu pun tertulis kalimat yang tidak ada artinya? Coba kalau ada bahasa roh yang seperti tadi, yang saya dengarkan tadi, harusnya ada catatan Alkitab. Rasul Paulus berkata-kata yang tidak dimengerti oleh orang-orang. Catatannya, tulisannya sikara raba-raba dan ada catatan di sini. Ada nggak catatan seperti itu? Coba. Ada nggak catatan satu saja bahwa ada mengucapkan kalimat yang tidak jelas? Ada nggak di Alkitab? Semua Alkitab ini bisa dibaca tulisannya dan ada artinya. Coba kita merenung sejenak sebelum masuk kepada intinya. Dengan bahasa seperti itu, apalagi sudah puluhan tahun, ibu bisa begitu, ini bisa begitu. Saya mau tanya, artinya apa ini? Ada nggak artinya? Kita mengenal nggak roh kita yang di dalam? Kenal kan? Roh kita kalau kita kenal, ngomongnya kita kenal nggak? Ini jiwa yang menyatu dengan daging kita. Kalau kita nggak paham apa yang dia omongkan, rohnya siapa ini? Nggak mungkin dong. Roh saya ngomongnya seperti roh yang tidak saya kenal. Nggak mungkin. Saya harus mengenal roh saya. Tuhan ada di mana hari ini? Ada di hati. Bagaimana saya berbicara dengan Tuhan hari ini? Terjemahan 1 Korintus 14 ayat 2. Itu suara yang tidak bisa didengar oleh telinga. Ayo kita baca yuk. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Ini hati-hati. Banyak gereja hari ini, asal pokoknya dari barat masuk ke sini, diterima sebagai kebenaran. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara tahu arti karunia bernubuat itu? Bernubuat itu profesi. Zaman dulu tidak semua orang bisa berkata-kata tentang diri Allah. Zaman perjanjian baru semua orang bisa berkata-kata tentang siapa itu Allah. Makanya zaman dulu jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Perjanjian baru boleh. Orang bernubuat apa? Mengagungkan Tuhan. Ayat 2-nya nih. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Indonesia mencatat bahasa roh.
Ya. Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ini terjemahannya bukan seperti ini aslinya. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah mendengar suara tersebut. Coba bahasa Inggrisnya King James bilang begini. Saya terjemahkan ya. Karena siapa yang berkata-kata ini unknown tongue. Lidah kita fungsinya untuk apa coba? Lidah kita fungsinya untuk apa? Berbicara. Kaki kita fungsinya untuk apa? Jalan. Tangan kita fungsinya untuk apa? Mungkinkah sesuatu yang dari dalam ini ketika ingin menggunakan kaki, kaki bicara? Mungkin nggak? Ada yang dari dalam, roh kita dari dalam menggunakan kaki untuk ngomong, bisa nggak? Enggak. Roh yang dari dalam ini tahu mana tubuh kita ini yang punya fungsi. Ketika dia mau pakai kaki berarti untuk berjalan. Ketika dia pakai tangan untuk bekerja. Tapi waktu dia pakai mulut kita untuk apa coba? Untuk berbicara. Mulut kita ada lidah. Lidah ini untuk mengolah suara supaya menjadi jelas. Dan ayat ini tidak menerangkan bahwa ada suara yang keluar seperti yang sekarang terjadi. Coba lihat. Terjemahannya bilang begini. Karena siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa yang tidak dikenal, ia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah mendengarkan suara itu. Berarti di mana suaranya? Di dalam. Baca ini pelan-pelan, nggak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Coba ayat 7-nya ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu speak, berbicara dengan lidahnya ya. Tidak ada bahasa roh. Roh itu mestinya voice of the spirit ya. Coba lihat nih. Mulai lihat 5 ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Terjemahan King James-nya bukan begitu. Aku suka semuanya berbicara dengan lidahnya. Speak with tongue. Paulus bilang aku suka semuanya berbicara dengan lidahnya. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, memuliakan Tuhan. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Yang di dalam ya. Kecuali orang itu juga bisa menafsirkannya. Artinya apa? Ada artinya. Kalau nggak ada artinya, coba apa yang dikatakan? Sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6-nya nih. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, ini tulisannya speaking with tongue. Berkata-kata dengan mulutnya, dengan lidahnya. Berarti ada suara ini yang nomor 6 ya. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, ada gunanya nggak? Coba baca ya, amin. Ada di sini. Nih. Coba aja. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu berkata-kata dengan speak with tongue, kata-kata yang menggunakan lidah, ya terjemahannya ini. Apakah gunanya bagimu? Jika aku tidak menyampaikan pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, ada gunanya nggak bahasa itu? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ayat 7 sampai dibandingkan begini. Sama halnya dengan alat yang nggak punya jiwa, ya, tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi. Seruling sama kecapi, kalau dia diam, ada orang mendengarkan nggak? Nggak tahu ini seruling atau kecapi. Tapi bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Suaranya seruling kita tahu, oh ini seruling, oh ini kecapi. Itu alat yang nggak punya jiwa, bisa mengeluarkan suara yang berbeda. Manusia punya lidah untuk mengolah kata-kata, tiba-tiba menjadi bayi. Bagaimana ini bisa masuk di pikiran ini? Saudara jangan bayangkan orang Korintus orang-orang yang hebat. Orang Korintus ini morat-marit kehidupannya. Makanya ditegurlah sama Paulus. Ayat 8 ya. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nafiri itu trompet, kalau enggak mengeluarkan bunyi yang pasti, seperti yang sudah disepakati, bunyinya panjang, tet, berarti perang. Tet, itu ada maknanya semua. Semuanya punya makna, bukan tanpa aturan. Bunyi nafiri di Israel diatur. Ayat 9. Demikianlah kamu yang berkata-kata, ini tulisannya atur baitang, ini mengeluarkan suara, ya.
Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan lidahmu. Ini bukan bahasa roh, dengan lidahmu. Tulisan ini bukan bahasa roh, bahasa Inggrisnya. Kamu yang berkata-kata dengan lidahmu. Ya, berarti bersuara. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan. Ngapain capek-capek penyembahan seperti ini bertahun-tahun? Ini nggak membangun apa-apa. Ini yang menghambat orang untuk masuk di sini untuk memuji Tuhan. Coba, orang yang sadar di luar lebih sadar dari kita loh hari ini. Yang di sini, saudara, ketika beribadah sama Tuhan, pikiran kita tetap harus jalan. Tidak boleh Anda mabuk. Mabuk dengan pengajaran yang aneh-aneh. Tidak boleh sadar. Kita datang beribadah bukan kepada dukun, kepada Allah yang hidup. Coba lihat ya. Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 10. Nih lihat, Paulus sudah kunci dengan firman seperti ini, tapi banyak orang yang nggak mengerti. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak ada artinya. Pahami ini betul-betul. Siapa roh kita ini yang di dalam? Tuhan membuka mulut kita. Yang bisu dibuat bicara. Tugasnya setan membuat orang yang bicara jadi bisu. Ingat itu baik-baik. Setan itu berusaha memutarbalikkan. Yang buta Tuhan celikkan. Setan buat yang melihat menjadi buta. Ingat baik-baik. Ya, paham ya? Paham ya? Nggak asal-asalan loh. Nggak asal-asalan, roh kita jelas. Yesus bisa bahasa roh, sangat bisa. Saya kasih tahu bahasa rohnya Yesus. Supaya kita hari ini orang bukan yang terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Lukas 10:21. Lihat kata-katanya Yesus. Lukas 10:21. Lukas 10:21. Pada waktu itu bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus. Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Ngomongnya gimana? Dan berkata, tulisannya jelas gak? Seharusnya kalau benar bahasa roh itu, catatan di sini nggak ada tulisan seperti ini. Catatannya, tulisannya nggak jelas. Apa sih ini? Ini catatannya jelas banget. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan dan langit bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua kalimat firman ini bisa dibaca jelas. Tidak ada satupun Alkitab ini yang mencatat bahasa yang tidak kita mengerti. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati ya. Coba bukaan 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Tetapi roh Kudus ya, dengan tegas mengatakan, kalimatnya jelas kok. Ketika roh mengatakan kepada Paulus untuk Timotius, dia jelas. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di mana orang-orang seperti ini? Ini nggak di luar, ini ada di dalam gereja hari ini. Kalau yang di luar, mereka bukan tersesat karena nggak tahu jalan. Kita mengerti jalan. Hari ini yang dipasuk gereja mengerti jalan keselamatan. Itu yang disesatkan supaya berbelok arahnya. Yang di luar nggak ngerti jalan. Saudara jadi penunjuk jalan. Yang di sini mengerti jalan. Makanya iblis senang menyesatkan apa yang ada di dalam gereja. Hati-hati. Hati-hati banget. Saya tidak anti dengan yang dinamakan bahasa roh. Ada bahasa roh. Bahasa yang bagaimana? Bahasa yang bagaimana? Kalau di sini ada orang bule yang tidak saya kenal, dan roh itu kepingin ngomong sama orang itu,
Saya bisa tiba-tiba yang saya tidak mengerti bahasanya hari itu. Saya bisa ngomong sama orang itu dengan bahasa yang dia mengerti. Kalau di sini nggak ada orang yang asing, ngapain saya ngomong bahasa asing? Itulah yang terjadi di Korintus. Kalau nggak ada orang asing, ngapain gaya-gayaan seperti itu? Coba di sini, ya, pakai pikiran yang sadar. Orang yang kepenuhan Roh Kudus bukan seperti ini caranya. Saudara tidak boleh ikut pengajaran-pengajaran yang sekarang. Orang tandanya punya Roh Kudus apa? Bahasa roh. Bukan seperti itu. Tandanya orang punya Roh Kudus tidak berbuat dosa. Coba amati orang punya bahasa roh. Yang hebat-hebat itu. Mereka fasih berbahasa roh seakan-akan jasmaninya dibawa sepertinya rohani banget. Lihat waktu mereka kena masalah. Lihat mereka fokusnya dalam membaca firman. Apa yang disampaikan? Coba lihat gembala yang pendeta-pendeta yang mengajar di YouTube dimanapun. Mereka yang fasih berbahasa roh. Apa yang diajarkan dari Alkitab ini? Coba. Kalau saudara memahami sekelas malaikat yang dipelajari dari firman apa kira-kira? Apa yang mereka cari dari firman? Kalau yang dikabarkan cuma berkat, mujizat dan lain-lain, ini loh untuk daging. Apakah Roh Kudus perlu itu semua? Saya tanya sama saudara, jiwa saudara hari ini sama daging saudara, ini ya, bandingkan ya, jiwa saudara sama daging saudara, ada dua pilihan. Daging mau menderita nggak? Daging mau menderita nggak? Nggak mau. Ya, jiwa bisa nggak memerintahkan daging untuk menderita? Kalau ternyata daging itu membawa kepada kebinasaan, bisa nggak? Bisa. Jiwa kita akan memberi pimpinan, jangan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, mati. Jiwa tahu, tubuh ini pasti binasa, tapi jangan menyeret binasamu kepada jiwa yang kekal. Coba lihat, jiwa ini kepingin disenangkan. Saudara ketika mendengar untuk khotbah tentang berkat gampang kok. Dalam hati saudara hari ini, kepingin kan punya mobil bagus, kepingin kan punya kekayaan, kepingin kan disembuhkan. Itu kan keinginan yang ada dalam diri kita. Kalau itu dikhotbahkan, saudara pasti amin amin. Tapi buat jiwamu nggak ada artinya itu. Tidak ada artinya. Jiwa kita butuh sesuatu yang kekal, butuh sesuatu yang abadi. Dan ini ditolak oleh daging. Coba kita amati hari ini Alkitab kita. Saudara ketika baca Alkitab, apa yang saudara cari? Saudara cari Alkitab apa coba? Ada dua mata memandang Alkitab. Satu dagingmu, satu jiwamu. Waktu saudara baca Alkitab ini, apa yang saudara cari? Janji Tuhan, saya kasih kuliah. Janji Tuhan, setuju ya? Setuju ya? Kita cari janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana yang kita cari hari ini? Ketika kita baca Alkitab, saudara cari janji Tuhan yang mana? Kalau untuk dagingmu pasti saudara cari gimana caranya diberkati. Itu yang diumek terus. Tapi pernah nggak saudara berpikir Alkitab ini buku rohani atau buku jasmani? Untuk apa buku rohani itu? Untuk roh kita. Supaya roh kita ini tahu arahnya kemana. Alkitab bukan buku jasmani. Ini buku untuk rohani kita. Coba baca Alkitab hari ini. Apa yang saudara cari? Nanti kita melangkah lebih dalam lagi. Saudara cari berkatnya atau cari keabadiannya? Saudara cari keselamatannya atau saudara cari berkatnya? Di mana kita mau bicara hari ini? Kalau saudara cari cuma berkatnya, saudara kebalik bacanya. Tuhan perintahkan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Jangan cari yang ditambahkan dulu, baru cari kebenaran, baru cari kerajaan sorga. Enggak loh. Ada gunanya nggak kalau saudara mati tapi punya harta banyak? Ada gunanya nggak? Mau nggak sekarang hartanya banyak tapi mati, Pak? Hah? Nggak mau. Mau selamat dulu, Bapak hidup tapi bisa memiliki segalanya, mau enak mana kira-kira? Enak hidup. Makanya cari dulu yang namanya hidup, cari dulu yang namanya kerajaan sorga, cari dulu keselamatan, semua ditambah. Tapi kalau saudara salah carinya, bahaya. Saudara pikir bahwa saudara sudah pasti selamat. Coba
Saudara hari ini datang ke gereja sudah yakin selamat. Karena percaya Yesus pasti selamat. Terus kemudian nggak mengejar keselamatan itu. Ingat loh, kita ini hari ini banyak penyesat masuk di dalam firman. Mereka berusaha menyesatkan saudara untuk membinasakan jiwamu. Saudara ya, saudara ini terlalu seksi buat digoda oleh malaikat terang ini. Mereka tertarik pada kita supaya disesatkan, supaya nggak selamat. Coba, sejak zaman dulu sampai hari ini, kalau saudara cari janji Tuhan yang mana yang saudara cari hari ini? Kita belajar ya, ayatnya banyak ini. Kejadian 49 ayat 18. Saudara bacanya harus paham dulu. Yang kita cari benar-benar saudara dapat keselamatan. Nah, gimana caranya nanti? Kejadian 49 ayat 18. Kejadian 49 ya. Ayat 18. Nah. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Ini Yakub mendoakan anak-anaknya. Dalam sela-sela doa, dia kata, aku menantikan keselamatanmu. Jadi yang dicari keselamatan. Keluaran 14:18. Keluaran 14:18. Oh sorry, yang tadi itu benar itu. Imamat 26:45. Maaf. Imamat 26:45. Oh enggak, Imamat 26 ayat 45. Imamat 26 45. 45. Maaf ya. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah apa bunyinya? Untuk keselamatan mereka. Tuhan menyelamatkan orang Israel untuk menyelamatkan mereka. Ya. Lagi 2 Samuel 22 ayat 47. Saya bawa saudara semua di perjanjian lama yang dicari 2 Samuel 22 47. 22 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan ditinggikannya kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Semua kaitannya dengan keselamatan. Nggak ada gunanya kan orang mati tapi binasa, nggak ada gunanya. Semua yang dicari keselamatan, keselamatan, keselamatan. Mazmur 12 ayat 5 atau ayat 6 ya. Mazmur 12 ayat 5. Ini ada banyak ayat di sini. Tapi kalau dikhotbahkan nggak cukup nih ayat. 5 ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Yang dikejar dari dulu sampai sekarang sebetulnya keselamatan, bukan yang lain-lain. Mazmur 67 ayat 3. Yuk, saya loncat lagi Mazmur. Kalau saudara baca keselamatan perjanjian lama sejak semula yang dikejar keselamatan ini, supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Allah itu ingin menyelamatkan manusia. Saudara perlu selamat dulu, baru bisa menikmati. Ya, nggak ada gunanya cari yang berkat ternyata nggak selamat. Mazmur 86 ayat 8 ya Pak. Mazmur 86 Mazmur 85 ayat 7-8 ya. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Berarti orang-orang ini lagi ngapain? Lagi dalam kematian.
sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Kenapa? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkan kepadamu kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan dari padamu. Ini yang saudara cari terus menerus. Mazmur 116 Mazmur 116 ayat 13. Mazmur 116 ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan menyerukan nama Tuhan. Sejak dari zaman dulu sampai sekarang, yang dicari cuman keselamatan. Mata yang benar membaca firman, yang dicari keselamatan jiwa. Sudahkah saya memperoleh keselamatan itu? Ingat loh, sekalipun Anda percaya Yesus hari ini, kalau hidupmu tidak ada sinar kemuliaan yang seperti Yesus mau, bisa selamat gak? Saya mau tanya nih, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setuju ya? Tapi hidupnya yang ngerampok tetap ngerampok, bisa selamat Pak? Bisa. Itu kalau ngerampok. Yang bojok tetap bojok. Sudah tahu bojok itu benar atau salah? Salah. Tiap hari bojok, minta ampun habis bojok, besok bojok lagi, minta ampun lagi. Kira-kira masuk di mana? Coba, nggak gampang loh. Jiwa saudara ini perang sepanjang hidup. Ada pertarungan antara daging dengan jiwa. Kalau saudara ngelawan daging tanpa Roh Kudus nggak kuat. Keinginan daging ini, godaannya luar biasa. Di sini ada evil spirit. Ada yang namanya setan itu di dalam daging. Roh saudara ngelawan ini, satu orang nggak kuat. Makanya perlu Roh Kudus untuk dampingi supaya saudara bisa melawan peperangan ini, ya. Kita mundur nih. Mazmur 96 ayat 2. Mazmur 96 ayat 2. Coba lihat nih. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sejak semula ini yang dicari, kabarkan keselamatannya. Saudara sudah selamat enggak hari ini? Ingat loh, jangan overconfident bahwa sudah pasti selamat. Jangan ya. Keselamatan itu, saudara punya iman. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa dilengkapi dengan perbuatan baik kebajikan, tanpa ditambah dengan pengetahuan, pengenalan, tanpa ditambah dengan penguasaan diri, tanpa ditambah dengan kasih, nol. Jadi iman itu bergerak. Bukan setelah terima Yesus pasti selamat, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mazmur 16 ini, Mazmur 119 ayat 81. 119 ayat 81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur mencatat keselamatan. Yesaya 25 ayat 9. Coba. Yesaya 25 ayat 9. Yesaya 25 ayat 9. Ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan atau diberkati. Diselamatkan. Kalau untuk berkat bisa dicari. Ada orang yang bisa memberikan. Tapi keselamatan tidak ada yang bisa memberikan. Ini. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ini yang saudara kejar tiap hari. Benar enggak aku sudah memperoleh ini?
Ini yang harus saudara betul-betul saudara cari ya. Coba lihat Lukas 1 ayat 68. Mulai lihat di perjanjian baru sekarang. Lukas 1 68. 68. Lukas 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat lanjutnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ini sebenarnya bukan hambanya, tapi Daud hambanya ya. Lukas 2:27. Lukas 2:27. Lukas 2:27. Ini ada orang Israel yang setia melakukan hukum Taurat. Kemudian dia lihat, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa. Enggak, 27. Betul 27 tadi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat lanjutnya ya. Yesus datang. Ada namanya Simeon hari ini datang ke bait Allah. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Orang ini menantikan apa? Orang Yahudi. Ayat lanjutnya. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Ayat 30. Nah ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu. Ayat 31. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini yang dinanti-nantikan. Ya. Bukan sesuatu yang bersifat materi. Tapi ini keselamatan. Kalau untuk cari duit, cari nafkah, itu cuma mengikuti. Tubuh ini bisa untuk cari nafkah, cari duit bisa. Jiwa kita cari kehidupan. Itu namanya seimbang. Ya, jasmani kita untuk bekerja, Pak. Roh kita untuk mencari keselamatan. Bisa seimbang nggak? Bisa. Bukan berlawanan, bisa seimbang. Makanya tubuh ini, karena roh kita ingin hidup selamanya, tubuh diperintah nggak oleh roh? Tubuh ini kalau diperintah namanya apa coba? Saudara punya bawahan. Saudara bisa memerintah bawahan itu kan? Betul ya? Berarti saudara lebih berkuasa. Antara jiwa, roh saudara, dengan tubuh, siapa yang mau merintah? Tubuh yang merintah jiwa atau roh yang merintah jiwa hari ini? Roh yang merintah jiwa, roh yang merintah tubuh. Berarti tubuh itu siapa kalau begitu? Tubuh siapa kalau gitu? Hamba atau Tuhan? Hamba. Saudara perbudak tubuh ini untuk memenuhi keinginan roh. Roh itu inginnya selamat. Roh gak ingin harta. Coba tawarin roh yang di dalam dirimu. Mau harta gak? Mau duit gak? Coba tanya. Tanya. Dalam dirimu perlu uang gak? Enggak. Yang perlu uang nih. Tubuh perlu uang. Tahu caranya cari uang? Tahu caranya kan? Tubuh ini bisa cari uang nggak? Ada tangan, ada kaki, ada pikiran. Tahu caranya cari uang? Bekerja. Cari keselamatan jiwa yang harus ada hubungan sama Tuhan. Sekarang saya tanya nih. Saudara sudah percaya Yesus. Kemudian saudara sudah tahu bahwa ini keselamatan yang dicari bangsa-bangsa. Terus saya mau tanya lagi. Dengan yang sekarang ini, apa yang membuat Anda yakin bisa selamat? Coba, apa yang membuat kita yakin hari ini pasti selamat? Keyakinan apa yang membuat Anda pasti selamat? Percaya Yesus? Coba, setan tahu nggak Yesus anak Allah? Tahu. Selamat nggak dia? Nggak selamat karena setan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Setan mengaku Yesus sebagai anak Allah. Pengakuannya hanya di mulut. Hatinya iblis mau nggak mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya? Iblis dalam hatinya iblis mau mengakui nggak Yesus sebagai Tuhannya dia? Enggak. Manusia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Hatinya pun harus juga
Mengakui. Nah sekarang saya tanya nih, saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, hatimu sudah ada Tuhan nggak? Yuk, jangan-jangan kita imannya seperti imannya setan. Mulutnya tak mengaku, hatinya nggak ada Tuhan. Saudara cari, lihat nih, hati kita hari ini. Hati kita kalau nggak ada Tuhan, ada siapa di sana? Coba lihat. Hati kita kalau nggak ada Tuhan, siapa yang penghuninya? Setan. Makanya Tuhan bilang, hati-hati yang dari dalam. Keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Dari mana sumbernya? Makanya orang tanpa Roh Kudus keinginannya untuk menyenangkan daging. Dua orang sepakat, doamu pasti dikabulkan. Kalau di dalam dua orangnya, siapa yang di dalam? Kalau Roh Kudus sama kita berdoa untuk keinginan daging atau keinginan jiwa pasti. Kalau untuk keinginan jiwa sama Tuhan dituruti nggak kira-kira? Pasti dituruti. Tapi kalau untuk keinginan daging, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, yuk sekarang. Saudara, keyakinan saudara untuk selamat itu gimana caranya? Sedangkan saudara setiap hari melawan daging nggak kuat. Gimana saudara yakin bisa selamat? Ayo coba tawarin. Hari ini dengan pengajaran yang aneh-aneh sekarang. Orang nggak boleh pakai kaos gambar ular. Ada seperti itu. Pernah dengar kan? Gambar ular dengan gambar duit, bahaya mana Pak? Gambar ular sama gambar duit bahaya mana? Kenapa kok bahaya gambar duit? Karena uang menimbulkan keinginan-keinginan. Coba, saya foto sama ular, sama saya foto sama cewek, bahaya mana? Hah? Gimana? Saya udah menikah, saya foto sama ular, 1000 ular di sekeliling saya, sama foto sama satu cewek aja. Kenapa cewek lebih bahaya? Karena ternyata ular sama manusia lebih bahaya. Coba. Ada orang yang pergi, Pak Gembala misalnya. Pak Gembala pergi sama binatang-binatang, cak kebun binatang. Ada yang curiga? Tapi coba pergi sama cewek. Gimana aja? Mana yang lebih menakutkan? Istri kita pergi sama laki-laki, sama pergi sama anjing, bahaya mana? Hah? Lebih bahaya mana, Pak? Bahaya laki, Pak. Loh, kenapa bahaya laki? Anjing kan ganas. Istri perempuan jalan sama singa, bahaya nggak? Ya. Kalau dia bisa berjalan sama singa, berarti dia bisa menaklukkan singa. Tapi kalau dia jalan sama laki-laki, kita deg-degan, waduh bahaya. Manusia itu lebih berbahaya. Ingat loh, manusia itu sangat berbahaya. Kita sekarang harus paham, dalam diri kita ini ada sesuatu yang jahat, melebihi iblis. Melebihi iblis. Kenapa? Iblis, malaikat, tahu kan siapa Tuhan. Dia berani ngelawan nggak? Nggak berani dia ngelawan. Makanya dia gunakan manusia untuk melawan Tuhan. Karena dia tahu, kalau dia melawan Tuhan, dia tahu siapa Tuhan. Dia nggak berani lawan. Dia suruh manusia untuk melawan. Ini yang ada dalam hati kita. Saudara sekarang nih, saudara yakin diri saudara selamat, gimana caranya? Gimana caranya nih? Kalau ngelawan daging aja nggak bisa, gimana nih? Ayo, kita udah percaya orang Kristen. Di penjara ada nggak orang Kristen, Pak? Penjara ada nggak orang Kristen? Ada ya? Di Manado penjaranya orang Kristen semua nggak? Apakah kalau suatu kota nggak ada orang Kristen, penjaranya kosong? Coba, apakah dengan adanya orang Kristen penjara kosong? Enggak. Banyak orang Kristen jatuh bergelimpangan juga. Banyak. Saudara percaya sama Yesus, tapi kalau tidak memiliki Roh Kudus dalam hatimu, tidak punya Tuhan dalam hatimu, ada gunanya nggak? Nggak ada. Dengan bibir aku mengaku Yesus sebagai Tuhan, di hati dia juga harus ada mengakui. Makanya tadi doa yang paling efektif itu saudara manunggal sama Roh Kudus. Sekarang kita tanya, punya Roh Kudus? Bapak punya Roh Kudus? Ibu punya Roh Kudus? Kita semua punya Roh Kudus? Kan gitu kan, harus dicek dong kebenarannya. Orang punya Roh Kudus bisa berbuat dosa nggak? Coba,
Orang punya Roh Kudus bisa berbuat dosa nggak? Harusnya tidak. Kalau bisa berdosa gimana kira-kira? Coba. Roh Kudus itu Allah sendiri loh. Tinggal dalam hati kita, Pak ya. Pak siapa namanya? Julianus. Pak Julianus. Roh Kudus itu Allah sendiri. Semaraknya kira-kira gimana Pak Julianus? Luar biasa kan kemuliaannya. Ada Allah sendiri masuk dalam diri Pak Julianus. Setuju ya? Allah masuk dalam diri Pak Julianus. Kira-kira Allah itu pencipta langit, alam semesta. Luar biasa nggak semaraknya? Pengawalnya banyak, sambutannya banyak, betul ya? Masuk dalam diri Pak Julianus. Sinar kemuliaannya kelihatan nggak? Keluar. Harusnya kelihatan. Ada Allah dalam diri kita. Hidup kita bisa ngawur-ngawuran nggak? Coba. Ada Tuhan dalam diri kita. Hidupnya bisa ngawur nggak? Hah? Nggak mungkin. Orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya nggak mungkin hidupnya ngawur. Karena ada Allah yang hidup kok. Tapi kalau hidupnya ngawur-ngawuran, punya Roh Kudus apa nggak punya Roh Kudus? Hanya kerosok-keroson. Kerosonya punya Roh Kudus, tapi nggak ada Roh Kudus itu. Coba lihat nih, ya. Kita mau supaya semua orang ini menerima keselamatan dan yakin hari ini saudara selamat. Sorga itu nanti atau sekarang, Pak? Sekarang. Gimana caranya supaya surga itu sekarang kita terima? Apakah cukup dengan sekarang? Dengan yang hari ini cukup nggak? Kalau kita nggak jadi manusia baru cukup nggak, Pak? Artinya manusia baru itu apa sih sebetulnya? Manusia yang di dalam ini loh, yang daging bisa melahirkan roh, itulah kemenangan di atas kemenangan. Dagingmu hari ini bisa melahirkan manusia roh yang di dalam, itu kemenangan di atas kemenangan. Setelah itu roh ini melakukan perlawanan dengan daging, mengendalikan daging. Itu baru namanya kemenangan. Yang pertama, yang paling susah, kemenangan di atas kemenangan. Yuk kita baca nih 1 Yohanes 2 ayat 3. Kita semua yang mengaku punya Roh Kudus hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Berarti ada sebuah tanda. Kalau kita mengenal Allah, tandanya apa? Jikalau kita menuruti perintahnya. Perintahnya apa sih? Yesus memberi perintah apa kira-kira? Nggak banyak perintahnya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan akal pikiranmu dan jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia. Singkatnya, jangan berbuat dosa. Ayat 4-nya, tapi kalau saudara tetap berbuat dosa, tetap nggak mengasihi saudara yang lain, gimana coba? Nih, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia ada seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Sekarang firman Tuhan ini saudara turuti nggak sudahan? Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan jiwamu, seperti caranya mengasihi manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengan firman seperti ini, ada nggak yang berani membunuh orang? Ada nggak orang yang memeras orang sesamanya? Nggak ada. Karena semuanya orang memandang dalam diri Pak Julianus ada Tuhan. Saya mengasihi Pak Julianus. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam diri Pak Julianus. Ya kan? Kan nggak ada pertentangan sekarang. Coba lihat ayat 6-nya. Kita semua tadi mengatakan punya Roh Kudus hari ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, setuju ya? Kita semua berada dalam Roh Kudus ya? Roh Kudus di dalam, dia juga ada di luar karena dia spirit. Setuju ya? Ayat lanjutnya saya lanjutkan nih. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Sudah? Sudah atau belum? Wajib hidup sama seperti Kristus. Sudah atau belum? Loh, kalau belum gimana caranya coba? Makanya gereja inilah yang jadi tempat pertobatan setiap hari. Gereja ini yang menjadi rumah duka saudara hari ini. Untuk setiap minggu diingatkan terus supaya saudara makin hari makin sempurna. Kalau enggak, gimana coba? Senin sampai Sabtu sudah yang diurusi daging terus. Minggu diperkuat lagi dagingnya. Diberkati, amin. Ini ya. Coba bayangin, seminggu sudah urusan sama daging.
Hari Minggu ditambah diperkuat lagi. Saudara lebih jahat daripada sebelum kenal Kristen kalau begitu. Masuk Kristen gereja bukannya cari keselamatan, bukannya cari manusia roh yang dihidupkan, yang diurus cari tetek bengek. Masalah yang dipikiri, minta mujizat, minta begini. Coba, yang dikabarkan di gereja apa hari ini? Mujizat, berkat, terus apa lagi? Nubuatan. Mana ada kabarkan keselamatan, saudara sudah selamat. Saudara sudah pasti selamat. Sekarang tinggal urusan yang lain-lain, iya kan? Kalau cuman begitu untuk apa? Saudara diajari jangan nyolong, jangan mencuri, itu moral. Kalau orang punya Roh Kudus sudah tahu bagaimana caranya harus hidup seperti Kristus. Ya, lanjut lagi. Orang yang punya Roh Kudus, hidupnya lihat ayat 15 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang. Yang bisa mengasihi dunia itu daging atau jiwa saudara? Daging, makanya nggak boleh. Terus 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari ini yang harus ditaklukkan dulu, ya. Keinginan daging, keinginan mata bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya cara pandang kita, jangan lihat mata ini, jangan dunia ini nggak boleh masuk ke dalam diri kita, tapi kita harus keluar. Cara pandangnya dari kacamata sorga. Terus ayat 7. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah ada dalam jiwa untuk memimpin hidupmu menuju pada kekekalan. Ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada waktu kedatangannya. Sekarang lihat nih. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah dalam Kristus, ya, supaya apabila ia menyatakan dirinya, waktu Yesus nyatakan dirinya, saudara nggak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kita tahu nggak Yesus pasti benar, Kristus pasti benar. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari. Nah, kehidupanmu setiap hari setelah mata melihat, melahirkan kebenaran atau melahirkan yang dibenci Tuhan hari ini? Coba ini. Tiap hari ini yang saudara pikirin terus. Sudahkah aku melahirkan kebenaran tiap hari? Kalau enggak gimana coba? Satu Yohanes 3. Enggak mungkin Pak saya bisa seperti Kristus. Nih, lihat ya. Ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Makanya jangan takut. Kita dibilang orang antik, enggak, bukan orang antik. Kita cari kebenaran, kita cari keselamatan. Enggak cari kekayaan, enggak. Saya mau cari keselamatan. Kekayaan itu bisa saya cari lewat daging saya, ya. Ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih. Ayat 2-nya. Lanjut ayat 2-nya. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, nih ya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, saudara merindukan ini enggak? Ini loh yang jadi fokus kita. Tubuh ini makin hari makin merosot. Ini yang kita nantikan. Sudahkah kita ini yakin bahwa waktu kedatangan Kristus kita dibangkitkan sama seperti
Kristus. Ayat 3-nya. Ayat 3-nya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, apa pengharapannya? Dibangkitkan dan menjadi sama seperti Kristus, ya. Syaratnya ada, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Lihat nih. Menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Terus ayat 4-nya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara yang punya Roh Kudus kan gak mungkin mau melanggar dosa. Wong hidupnya tiap hari memikirkan kebenaran, memikirkan kesucian. Terus ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Lah saya mau tanya sekarang, Yesus menyatakan diri di mana hari ini? Yesus menyatakan diri di mana? Di kayu salib atau di dalam diri kita hari ini? Kalau di kayu salib itu Yesus di luar. Sekarang Yesus di dalam. Ia menghapus segala dosa kita, ya. Terus ayat 6-nya. Dan dalam Dia tidak ada dosa. Jadi kalau Yesus nyata dalam diri kita nggak ada dosa lagi, dan kita pun juga tidak ingin berbuat dosa. Ayat 6-nya. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dosa, dalam Dia tidak berbuat jelas kan? Tidak berbuat dosa lagi. Ini orang-orang yang memperoleh keselamatan. Ini yang kita kejar tiap hari. Ayat 6-nya. Ini kuncinya, ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nih sekarang, sebelum melangkah lagi, hidup kita gimana yang tiap harinya? Kita yang mengaku sebagai peminjam nama Kristen, ini gimana nih? Masih bisa berbuat dosa, jatuh bangun, atau sudah stop? Gimana nih? Ternyata ikut Kristen gak enak, ya. Menderita kan? Menderita kan buat daging kita kan? Kok dikekang kita? Memang daging harus dikekang. Jiwalah yang memerintah hari ini. Kalau saudara gak siap dengan memperbudak daging kita, Anda gak siap masuk kerajaan surga loh. Ini loh. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia, berarti hidupmu dalam pimpinan Roh Kudus di dalam ini nggak mungkin membawa kita ke dalam dosa. Ini penting banget. Penting banget. Terus caranya gimana, Pak? Supaya kita nggak bisa berbuat dosa. Perlu doa dan puasa nggak kira-kira? Perlu nggak doa puasa? Ingat ya, dalam diri kita ada Tuhan. Hal-hal dalam diri kita itu sesuatu yang rohani, harus terlihat dalam kehidupan jasmani. Jangan dibalik, kehidupan jasmani yang kita jadikan rohani. Kebalik ya. Banyak orang-orang hari ini kehidupan jasmaninya dia dijadikan rohani supaya kelihatan beribadah. Bukan seperti itu. Kristen yang sesungguhnya adalah dari dalam yang rohani ini harus muncul kepada jasmani. Seluruh kehidupanmu itu kehidupan rohani. Karena ada yang mengatur dari dalam, bukan dari luar yang seolah-olah rohani. Paham ya? Kristen yang sesungguhnya bukan kelihatan orang yang sepertinya rohani, tapi memble. Banyak orang doanya kuat, puasanya kuat. Kenapa? Karena dia puasa, dia ingin dibebaskan dari masalah-masalah daging. Ada gunanya nggak? Kan berlawanan akhirnya. Puasanya kepingin dagingnya dituruti. Padahal Tuhan ngomong, jangan mencintai dunia. Daging ini loh, mau diapakan aja, tetap mati kok. Coba bayangin ya. Tubuh kita tanpa jiwa mati kan? Mati kan? Walaupun tubuh ini ada jiwa, tetap mati nggak? Tetap mati nggak? Tubuh nggak ada jiwa mati, tapi tubuh ini tetap mati nggak sebetulnya? Ini akan membawa tetap akan mati, ada masanya kok, ada expirednya.
Nggak bisa diapa-apain. Ngapain kita memikirkan yang kelihatan nih? Pikirin yang nggak kelihatan yang di dalam, supaya ini terus menerus dicari. Gimana caranya supaya nggak bisa berbuat dosa, supaya nggak jatuh? Filipi 4 ayat 11. Filipi 4. Oh bukan Filipi 4 tuh. Pikirkanlah di mana ya? Filipi 4:8 ya. Filipi 4:8. Nih. Filipi 4 ayat 8. Sorry. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, disuruh apa Pak Yolanda? Gampang nggak Pak sebenarnya? Pikirkanlah semuanya itu. Berarti dimulai dengan pikiran. Mikirnya cuman sepintas atau dipikirin terus? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kalau saudara bangun melek mata yang dipikirin itu terus, yang baik, yang senang, yang suci, yang mulia, ada kesempatan nggak dosa menipu saudara? Nggak ada. Tapi ini ternyata paling susah, ya kan? Ini yang paling susah, padahal ini paling gampang. Pikiran terus. Nah inilah yang harus saudara latih tiap hari. Memikirkan yang namanya kerajaan sorga, memikirkan kekekalan. Wis mikir otok itu gampang. Ngelakoninya susah kalau tanpa Roh Kudus ya. Saya sudah dibatasi waktu. Ya. Tidak ada niatan saya untuk merubah liturgi saudara, tapi kita menuju pada kebenaran. Ya. Saya nggak mungkin dong ada sesuatu yang salah terus kemudian saya diam saja, enggak. Saya nggak bisa seperti itu karena kita mengabarkan kebenaran, ya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Engkau mencintai isi dunia ini, segala bangsa, suku dan bahasa. Engkau datang untuk membenarkan dirimu dan memberi janji keselamatan. Ampuni kami Tuhan, hamba-hambamu dan umat. Kadang kami mencari Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang memenuhi kebutuhan kami. Keselamatan jarang diberitakan, tetapi yang diberitakan adalah menawarkan hal-hal lahiriah, mujizat, berkat, dan itulah yang terus diperdengarkan kepada jemaat, sehingga jemaat kehilangan sebuah fokus. Padahal untuk mencari hal-hal dunia, hal-hal daging, Engkau sudah memberikan kami kekuatan untuk mencari itu. Biarlah bimbel ini Tuhan, kalau setiap hamba Tuhan berdiri di tempat ini, mereka melihat jiwa untuk perlu diselamatkan. Jangan sampai kami berdiri di atas mimbar ini membawa jiwa-jiwa kepada kebinasaan. Suatu waktu kami akan mempertanggungjawab di hadapan Tuhan apa yang kami berikan. Dan kami dikatakan menjadi Matius 7:21 dan seterusnya. Kami menawarkan buatan yang palsu. Kami menawarkan mujizat. Kami menawarkan hal-hal lagi. Dan Engkau berfirman, aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Biar itu tidak terjadi dalam kehidupan. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan dan jemaat di tempat ini. Biarlah mereka tahu, mereka datang ke tempat ini adalah hal-hal rohani, mencari kekekalan, mencari kehidupan, mencari kerajaan surga. Inilah yang menjadi fokus. Tapi untuk mencari lagi dia, kami sudah tahu Senin sampai Sabtu kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Biarlah itu menjadi pengertian yang benar, kami bisa memilah. Dan mimbar ini hanya khusus diberitakan tentang
tentang hal-hal rohani yang mendatangkan keselamatan. Terima kasih materaikan firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan kerinduan roh. Menerjemahkan lebih dalam lagi kepada kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan pakai mengingatkan kami semua hari ini tentang keselamatan yang sudah Engkau janjikan agar kami bisa mendapatkan dan tidak terlepas saat kami Kau datang menjemput kami sudah siap untuk bertemu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan sama-sama.